Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BJTM. Saham BJTM hari Jumat kemarin ditutup turun 0,72% ke harga 690. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini BJTM telah turun di bawah support di harga 700. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi break, tapi secara tren jangka menengah pun bisa kita lihat BJTM saat ini masih bergerak downtrend. Jadi masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini garis EMA 50 mulai turun di bawah garis EMA 150. Jadi bentar lagi garis EMA 50 akan menyentuh tepat di harga 730. Jadi secara tren BJTM memang masih kurang bagus saat ini. Dan jika kita perhatikan untuk support selanjutnya ada di harga 650. Sedangkan masih ada satu support minor di sekitar harga 680. Jadi saat ini ada dua support yang kemungkinan bisa menahan penurunan dari saham BJTM. Tapi apabila masih gagal bertahan, BJTM masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 0,71% ini masih disertai adanya distribusi. Sedangkan dari pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam satu minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham BJTM. Jadi walaupun asing masuk melakukan akumulasi, secara broker summary ini masih distribusi besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BJTM memang masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 650 sampai 680. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, sebaiknya tunggu di sekitar support itu. Tapi ingat, karena secara tren saat ini masih bergerak downtrend, hati-hati BJTM masih ada potensi untuk bergerak turun. Apabila teman-teman mau lebih aman, cari saham lain, atau apabila memang suka BJTM, tunggu adanya tanda-tanda reversal trend baru teman-teman ikutan entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Cepin pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 6.400. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Cepin masih bergerak sideways. Dan masih kesulitan untuk break dari resisten EMA 50 dan 150. Jadi jika kita lihat saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah berada di bawah harga 6.600 yang sebelumnya merupakan resistennya. Jadi saat ini berada di harga 6.550. Dan untuk garis EMA 150 di harga 6.525. Tapi tetap patokan saya tetap di harga 6.600 karena sebelumnya harga 6.600 merupakan resisten yang sulit ditembus oleh Cepin. Untuk supportnya jika kita lihat masih di harga 6.000. Jadi setiap kali gagal break dari resisten, Cepin turun tapi masih bertahan di atas support di harga 6.000. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat perdagangan hari Jumat kemarin walaupun tidak bergerak naik maupun turun, terlihat adanya akumulasi. Dan menariknya jika kita lihat asing dalam 3 minggu terakhir ini terlihat terus masuk melakukan akumulasi pada saham Cepin. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya Cepin memang masih layak untuk kita masukkan ke watchlist. Tapi paling aman adalah beli saat terkonfirmasi Cepin berhasil naik di atas harga 6.600. Jadi apabila mau lebih aman, tunggu berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, kita bisa ikutan entry, take profit di sekitar harga 7.000 sampai 7.200 di sekitar range harga ini. Karena apabila berhasil break maka resisten ada di sekitar daerah ini. Atau apabila teman-teman lihat dia gagal break dari garis EMA 50 dan 150 turun menuju daerah support di harga 6.000 dan masih berhasil rebound, teman-teman juga masih bisa swing trade, tapi memang resiko akan lebih besar karena selama masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150, tren Cepin memang masih sideways cenderung downtrend. Jadi bisa saja kita beli di sekitar harga 6.000,
ternyata dia gagal bertahan, masih bisa lanjut downtrendnya. Jadi harus hati-hati apabila kita beli di daerah support di bawah garis EMA 50 dan 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham JPFA. JPFA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 1680. Jadi jika kita lihat di grafik, secara tren JPFA masih bergerak downtrend. Dan saat ini masih bertahan di atas support di harga 1630. Jadi selama 1 minggu terakhir ini, JPFA setiap kali menyentuh harga 1630 masih bisa bertahan. Tapi jika kita bandingkan grafiknya dengan saham Cepin tadi, JPFA pergerakannya masih tidak sebagus Cepin. Karena Cepin sudah mulai bergerak sideways dan dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk JPFA masih ada 2 resisten yang harus ditembus, yaitu garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 1750, sedangkan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1850. Jadi memang masih ada kedua resisten yang harus tembus baru bisa kita bilang mulai bergerak uptrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga sama dalam 2 minggu terakhir ini terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham JPFA. Jadi JPFA juga bisa kita amati, tapi memang sebaiknya hanya swing trade apabila teman-teman beli di daerah support. Memang masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 di sekitar harga 1750 minggu depan. Tapi ingat, selama masih gagal break, JPFA masih ada potensi untuk turun kembali. Sama seperti posisi ini, sempat naik berusaha untuk break dari garis EMA 150, ternyata gagal break dan turun kembali. Jadi apabila berhasil break pun, di atasnya sudah dekat garis EMA 50. Jadi hati-hati, walaupun berhasil rebound, ada potensi untuk balik arah apabila masih gagal menembus kedua resisten ini. Jadi sebaiknya hanya swing trade, beli di sekitar daerah support, apabila masih gagal break, take profit dulu. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham MAPI. MAPI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 625. Dan jika kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek 2 minggu terakhir ini MAPI masih bergerak sideways. Dan saat ini masih bertahan di atas support di harga 620. Jadi sebelumnya pada awal Juli menyentuh harga support ini masih bisa bertahan, sempat rebound, tapi saat menyentuh harga 700 gagal break mulai turun kembali. Jadi secara jangka pendek sideways, tapi jangka menengah saat ini masih bergerak downtrend. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini memang di harga 705. Tapi karena dia arahnya sudah menurun, bentar lagi sudah tepat di harga resisten di 700. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 740. Dan di bawah harga 620 masih ada satu support di harga 600. Jadi bisa kita lihat sebelumnya harga 600 merupakan resisten. Setelah berhasil break, maka saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Tapi secara tren, MAPI saat ini masih bergerak downtrend. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada penurunan ini masih ada distribusi dengan jumlah besar. Sedangkan asing memang terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham MAPI. Jadi dari harga 700-an, asing sudah mulai akumulasi, masih terus akumulasi walaupun pergerakannya masih naik turun. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun asing terlihat masih terus akumulasi dalam 3 minggu terakhir ini, secara sentimen dan secara tren MAPI masih belum oke. Secara grafik masih bergerak downtrend, secara sentimen saat ini masih ada PPKM darurat, sehingga membuat MAPI masih akan sulit untuk bergerak naik. Tapi apabila teman-teman memang pingin hold atau beli saham ini di harga bawah dan hold untuk jangka yang lebih lama, bukan untuk trading jangka pendek, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 600 sampai 620. Jadi setelah entry, hold saja selama masih bertahan di atas harga 600. Atau memang pingin swing trade, karena saat ini kita bisa lihat sempat menyentuh harga 620 berhasil rebound. Saat ini sekarang berada tepat di daerah supportnya. Apabila terbentuk candle hijau bisa spekulatif buy. Take profit apabila masih gagal break dari harga 700. Tapi ingat, resiko akan lebih besar karena secara tren MAPI masih kurang bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.